Anda sebagai pengacara pasti membaca BAP-nya PC secara keseluruhan. Ada kopi BAP-nya. Selain kalimat dia diperkosa, ada nggak pengakuan dari PC yang mengatakan saya diginiin oleh si almarhum, membuat jaksa sampai berani mengatakan itu perselingkuhan? Tidak ada. Kalau itu pertanyaannya tidak ada. Yakin. Tapi kita harus lihat fakta persidangan. Ya. Ini Bang Hotman. Kalau kita tempatkan kalau kita mengikuti logika jaksa, ya, di kutub yang sebelah kiri ini perselingkuhan. Tadi kan mulai dari sana. Di kutub yang sebelah kanan ini adalah kekerasan seksual. Ya. Sebagai lawyer, kita harus uji bukti-buktinya. Ya. Apa bukti yang digunakan jaksa untuk perselingkuhan? Hanya berdiri pada satu bukti saja, yaitu hasil tes poligraf. Ya. Itu yang kami gali dalam proses persidangan. Ya. Ternyata terbukti. Pertanyaan tentang apakah Anda berselingkuh itu adalah pertanyaan pesanan, tidak terkait dengan pokok perkara. Ya. Yang kedua, proses tes poligraf itu SOP-nya melanggar hal-hal prinsip yang diatur di peraturan Kapolri. Kepada ahli kemudian kami tanya, ahli hukum pidana, bagaimana kalau proses perolehan alat bukti itu cacat secara hukum? Konsekuensinya, buktinya tidak punya nilai validitas secara hukum untuk digunakan sebagai dasar. Itu pun hanya satu bukti. Lalu bagaimana dengan kutub yang sebelah kanan? Dugaan kekerasan seksual ini dari ahli yang dibawa oleh jaksa, dari bukti yang dibawa oleh jaksa, ada 4 jenis alat bukti yang mendukung adanya kebenaran fakta dugaan perselingkuhan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Begini, kalau itu kan sudah bolak-balik Anda bahas. Tapi ada enggak pengakuan dari PC di dalam BAP yang membuat jaksa yakin itu perselingkuhan? Ada enggak kalimat selain pemerkosaan, saya diginiin gitu loh? Jadi kalau dibaca, ini pertanyaan Bang Hotman juga nggak jelas saya diginiin itu seperti apa. Tapi yang pasti begini Bang Hotman, ada beberapa terdakwa. Dan ketika di persidangan dengan terdakwa Bu Putri Chandrawati, penuntut umum tidak pernah secara tegas mengatakan seperti halnya ketika dikatakan di persidangan Kuat Ma'ruf. Jadi agak berbeda. Saya nggak tahu apa tiba-tiba dalam hitungan hari kemudian penuntut umum punya bukti yang baru sehingga tidak yakin dengan tuduhan perselingkuhan tersebut. Karena memang kalau dilihat di fakta persidangan, nggak ada satu bukti yang valid pun yang bisa mendukung hal tersebut. Bahkan kami menguraikan dalam nota pembelaan setebal kurang lebih 955 halaman kemarin, bukti-bukti apa saja sebenarnya yang diajukan. Keterangan Bu Putri Chandrawati itu sudah diperiksa, sudah diuji oleh siapa? Bukan ahli hukum yang menguji, tapi ahli kejiwaan, psikolog forensik. Apa hasilnya? Secara sederhana hasilnya, keterangan Bu Putri Chandrawati tentang adanya dugaan kekerasan seksual itu layak dipercaya. Terima kasih.